Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kembali kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman Engkau. Kiranya senantiasa dalam hidup kami Tuhan boleh selalu mendengarkan firman Engkau, menerima firman Engkau yang menjadikan kekuatan dan perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang peka mendengar. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 3 dikatakan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Telinga adalah salah satu bagian dari panca indera manusia, berfungsi untuk menerima suara dari luar tubuh. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan sepasang telinga dan hanya satu mulut? Supaya manusia lebih banyak mendengar, tetapi sedikit berbicara. Namun dalam kesehariannya, orang lebih banyak berbicara, tapi kurang memperhatikan dalam hal mendengar. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat 19. Karena itu, telinga memiliki peranan yang sungguh teramat penting dalam perjalanan hidup sebagai orang yang percaya. Contoh di dalam perjanjian lama adalah saat pentabisan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Untuk menjadi seorang imam, telinga mereka harus ditahirkan terlebih dahulu. Di dalam Imamat pasal 8 ayat 23-24 dikatakan, domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Adapun makna rohaninya adalah supaya mereka memiliki kepekaan dalam hal mendengar suara Tuhan, sehingga mereka dapat memahami dan membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Di perjanjian baru, kita dapat belajar dari perumpamaan tentang seorang penabur. Itu kalau kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 1-23. Dalam keempat kasus itu, sesungguhnya benih yang ditaburkan adalah sama. Tetapi yang membuat perbedaan bukan si penaburnya, tapi pada tanah atau si pendengar. Banyak orang datang ke gereja dan mereka mendengarkan firman Tuhan yang sama yang disampaikan oleh hamba Tuhan dari atas mimbar. Tetapi yang menerimanya, yang mendengarnya, hasilnya berbeda pada tiap-tiap orang. Mengapa bisa demikian? Karena mereka memiliki respon yang berbeda-beda, memfungsikan telinga mereka secara berbeda. Ada yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan tersebut, namun ada pula yang mendengarkan firman sambil berlalu, masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Kiranya jangan sampai kita menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan sambil lalu, tapi biarlah kita selalu membuat telinga kita menjadi telinga yang peka untuk mendengarkan firman Tuhan, yang selalu dapat menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga selalu dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi seperti perumpamaan seorang penabur, di mana benih jatuh di tempat yang subur dan menjadi berbuah. Jangan sampai kita menjadikan hidup kita ini adalah
tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Karena tadi dalam Yesaya pasal 55 ayat 3 dikatakan, "Cendengkanlah telinga kita dan datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan, maka kita akan hidup." Maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita akan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Hidup kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kita dapat memahami dan membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh mempunyai telinga yang selalu terbuka untuk mendengarkan suara Engkau, firman yang hidup, yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh peka untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kami dapat membedakan kehendak Engkau dalam hidup kami, dan memahami kehendak Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau saja memberkati kehidupan kami. Hai dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.